Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anzubu wal azlam rijsun min 'amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li sahibihi ta'ala aqamirka falyatasaddaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa TV Arisalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada undang kata yang indah pada sore hari ini selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Arisalah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Allah lah yang telah memberikan kita kehidupan, dan Allah pula yang telah menentukan kita kematian. Dan Allah pula lah yang telah memberikan ujian kepada setiap manusia, baik dengan ujian berupa kesenangan maupun ujian berupa kesusahan. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, di mana ujian itu adalah merupakan kekurangan harta, kekurangan uang, dan kekurangan segalanya yang bersifat duniawi, banyak sekali di antara manusia yang tidak dapat berhasil melewati ujian yang Allah berikan. Di antaranya ketika manusia diuji dengan kekurangan harta, kekurangan uang, banyak sekali yang lari mencari cara instan, yaitu dengan melakukan perjudian. Padahal judi adalah merupakan perbuatan setan yang sangat Allah tidak suka. Bahkan judi juga bisa merupakan maut bagi manusia yang sudah kecanduan, sehingga akan merusak segala sendi-sendi kehidupannya. Untuk itu pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul judi adalah maut bagi kehidupan. Pemirsa Arisalah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judi disebut sebagai maut karena apa? Karena dapat merenggut harta, dapat merenggut keluarga, dapat merenggut pekerjaan, dan bahkan dapat merenggut nyawa kita. Judi juga merupakan penyakit masyarakat. Judi juga merupakan penyakit masyarakat, kehidupan baik individu maupun kehidupan masyarakat luas. Dalam Islam, judi merupakan perbuatan dosa besar, sehingga Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 90 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anzubu wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, judi, berkorban untuk berhala, dan kemudian nasib adalah merupakan perbuatan-perbuatan setan. Maka dari itu hendaklah kalian jauhi
sehingga kalian menjadi orang-orang yang mendapat keuntungan. Jadi judi sudah jelas hadirin sekalian, bahwa judi adalah perbuatan setan yang harus kita hindari. Karena apa? Dengan judi seseorang bisa menjadi kecanduan sehingga dia melupakan segala sesuatunya. Dan ketika judi sudah menjadi candu bagi seseorang, maka kehidupannya adalah sudah memasuki pintu kehancuran. Sangat besar efek daripada judi ini bagi kehidupan manusia, sehingga apapun yang namanya bentuk judi, Islam sudah melarangnya. Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bersabda, "Man qala li sahibihi ta'ala akhumirka falyatasaddaq." Jadi barang siapa berkata kepada temannya, "Mari kita berjudi," maka hendaklah dia segera bersedekah. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi baru kita mengajak teman-teman kita untuk kita berjudi, Allah sudah mewajibkan kita untuk bersedekah. Mananya apa? Dengan bersedekah adalah sudah dapat menghapus daripada amalan-amalan kita yang mengajak teman-teman kita untuk melakukan perjudian. Itu baru kita mengajak. Kalau berjudi, hidup tidak bisa dilakukan dengan bersedekah, tapi harus dengan taubatan nasuha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta menyatakan bahwa segala bentuk permainan ataupun kegiatan yang di dalamnya ada unsur taruhan, maka itu adalah haram. Dan termasuk di dalamnya adalah judi. Untuk itu, judi juga memiliki dampak negatif yang sangat signifikan. Di antaranya adalah kecanduan. Yang kedua adalah kriminalitas yang meningkat. Yang ketiga adalah kemiskinan. Yang keempat adalah hancurnya moral daripada kita semua. Untuk itu dalam Islam kita wajib menjaga 5 hal agar kita bisa menjauhi daripada judi. Yang pertama adalah apa yang kita jaga? Yang pertama adalah kita harus menjaga agama kita. Hifz ad-din, kita jaga agama kita, karena dengan judi dapat menghalangi kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan judi kita akan asik dengan waktu yang ada di depan kita, sehingga kita melalaikan ibadah kita melalaikan sholat kita. Maka itu agama harus kita jaga. Yang kedua yang harus kita jaga adalah jiwa kita. Kenapa jiwa kita harus dijaga? Karena apabila kita terlibat dalam judi, maka jiwa kita akan menjadi sakit karena kita akan kecanduan. Kemudian yang ketiga adalah akal harus kita jaga. Akal kita harus kita jaga karena seseorang yang berjudi pasti tidak akan memiliki akal yang logis. Apapun akan dilakukan demi dia bisa bermain judi. Dan yang keempat adalah kita harus menjaga keturunan-keturunan kita agar tidak terlibat dalam bentuk permainan judi. Karena banyak sekali akibat seseorang bermain judi, keturunan-keturunan kita menjadi berantakan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Kemudian terakhir, judi juga yang harus kita jaga adalah harta kita. Karena apa? Kita jangan sampai membelanjakan harta kita di arena meja perjudian. Karena harta akan ditanyakan oleh Allah dari mana kita berasal itu harta dan kemana harta itu akan dibelanjakan. Karena Islam sangat menghargai bagaimana cara seorang untuk mendapatkan harta dengan baik. Walhasil, Islam mengharamkan judi dengan dasar Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat daripada ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada tausiah kali ini adalah bahwa segala macam bentuk judi, termasuk judi online, adalah merupakan haram dan harus kita hindari. Bila sudah kecanduan, maka dapat memberikan judi itu pintu maut bagi kehidupan kita. Islam melarang judi untuk melindungi umat dari berbagai dampak negatif yang merusak, sehingga memiliki jiwa yang bersih, kestabilan ekonomi, dan keharmonisasian dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga apabila seorang dapat terhindar daripada judi, insya Allah maka kehidupannya adalah akan berkah dunia dan akhirat. Hadirin, sebelum tausiah ini saya tutup, saya akan ada sedikit pantun. Kayaknya pada ngantuk nih.
Saya pantun dulu. Ke Bengkulu membeli sendal, tampak bagus dan berharga mahal. Judi mengganggu kesehatan mental dan juga merusak finansial. Ustadz Sahroni ke Surabaya, Ustadz Fahmi ke Madura. Judi tidak akan membuat kaya, malah hidup bikin sengsara. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.